Ya, Kelas ya. Oke. kita ke Pak Pojan nih. Halo Bang. Ya, siap. Beliau di ID juga rupanya ya. Denny Aldo ya. Iya. Siap. Ya, Bang Pojan nih, gimana nih pendapat Abang dalam menyikapi dari tiga Melihat ini ya. narsum? Melihat pelayanan kesehatan nih dari akademisi, melihatnya gimana nih? Oke, terima kasih sebelumnya kesempatannya ya, Bu Mona, Pak Iqbal, Pak Baharudin ya. Jadi kami dari kampus Universitas Bumi Persada, kami juga punya Satgas Penanggulangan Bencana. Oh ya, oke. Jadi pada saat ini mungkin sedikit menanggapi apa yang disampaikan oleh pertanyaan sebelumnya terkait dengan pemberian pelayanan kesehatan selama kondisi bencana begitu. Jadi 27 November kita sudah turun, kita melihat pada saat itu salah satu daerah di Lok Sukun. Kemudian dan itu kondisinya memang seperti kata Bu Bona tadi ya, hampir seluruh Aceh ini kita terdampak parah, mungkin Lok Sumawe yang tidak terlalu parah begitu. Kemudian kita juga turun ke Sawang, ke Tamiang, kemudian Jambu Ai dan seterusnya begitu, termasuk Langkahan gitu ya. Jadi yang pertama sekali yang kita lihat memang pada saat itu dan memang seperti yang kita ketahui bersama, pasca bencana itu selain kebutuhan pokok adalah pelayanan kesehatan, dan beberapa tempat yang kami kunjungi pada saat itu kondisi puskesmas ataupun vaskesnya itu sangat terdampak parah begitu, ada tertimbun lumpur dan sebagainya begitu. Nah, ini mungkin yang masih perlu kita harus meningkatkan gitu ya, yang perlu kita tingkatkan begitu, karena pengamatan kami langsung ke lapangan di beberapa lokasi terutama di Aceh Utara, Tamiang dan sebagainya itu memang kolaps ya, vaskesnya terkena dampak, SDM kesehatannya juga terkena dampak begitu, sehingga pada kondisi bencana seperti ini memang sangat dibutuhkan bantuan dari teman-teman sekitar begitu ya, yang tidak terkena dampak, sehingga kami pada saat itu bersama teman-teman begitu ya dari Lok Sumawe ya kita turun seperti yang dilakukan juga oleh pemerintah Kota Lok Sumawe, turun ke gedung setahu saya ya, membersihkan lokasi dan sekolah dan sebagainya begitu, dan memang ini sangat kita butuhkan Aldo Deni ya, artinya teman-teman ya kesehatan ataupun non kesehatan yang tidak terlalu parah terdampak oleh banjir, maka kita harus turun. Itu adalah semacam panggilan begitu ya. Kalau bagi kami tenaga kesehatan ini adalah panggilan begitu. Kami tidak bisa memilih, kami tidak bisa tinggal diam di rumah begitu melihat kondisi di lapangan yang hancur begitu, masyarakat sangat membutuhkan. Jadi ada beberapa kondisi yang ingin saya sampaikan pada saat itu. Kami turun ke Kecamatan Sekrak di Aceh Tamiang, ya di daerah yang Sekerak sangat ya, sekerak ya. Sekrak, betul, Sekrak yang sangat terpencil. Pada saat itu Bukan disampaikan sekruk. sama seorang, Sekerak. iya, seorang anak begitu ya, Pak tolong lihat orang tua saya. Jadi memang orang tuanya itu di lantai 2 karena dan kondisinya tua dan kemudian kakinya sakit, tidak mungkin turun untuk mengakses ke posko layanan kesehatan kami, sehingga kami datangi, dan benar kalau misalkan ada statement di media sosial yang mengatakan bahwa kadang-kadang kita masyarakat Aceh ini hanya perlu dikunjungi begitu ya, ditanyakan begitu ya, dibawa obat yang kita punya, ala kadar yang kita punya itu ternyata sangat berarti bagi mereka begitu. Nah, yang ingin saya yang ingin saya ambil kesimpulan dari apa yang terjadi selama ini yang kami lihat langsung melalui mata kepala sendiri gitu ya, bahwa kita memang perlu mempermudah akses terhadap layanan kesehatan gitu ya. Nah, pertanyaan menggelitik yang disampaikan oleh Denny Aldo itu saya rasa masih menjadi pertanyaan bagi kita semua. Contoh tadi misalkan, bagaimana kalau kondisi tadi ya, listrik kita tidak punya, begitu ya, internet apalagi begitu. Nah, bagaimana bisa mengakses KTP hilang terhadap gitu ya, KK di bawah air gitu ya. KTP hilang, KK di bawah air begitu. Nah, berarti harus ada sebuah regulasi pada pasca bencana atau pasca panik banjir begitu ya, atau panik bencana begitu, ketika masyarakat butuh layanan kesehatan itu mohon ya, itu langsung bisa langsung diakomodir Oke, begitu. Pak Mazen sebentar, Tanpa, saya ini ya. posisi mungkin bisa setengah badan Pak, posisi di kamera, maaf sebelumnya. Ya, oke, siap. Oke, Jadi, oke, lanjut Pak. jadi bisa kita bayangkan begitu ya. Ada beberapa kondisi ya pada saat itu di mana kemudian masyarakat mau mengakses sembako aja dimintain KTP dan sebagainya. Ini kan sempat menjadi polemik juga kan begitu. Nah, berarti ada administrasi satu, kita belum ini Pak ya?
administrasinya Nah, belum tanggap ini bencana ini gitu ya. Belum Nah, iya, ini gitu nih ya. yang ingin kita tanyakan nanti ke Pak Iqbal dan ke Pak Baharudin begitu ya, Iya. karena kalau misalkan masyarakat kondisinya pada saat Post mayor banjir misalnya ya. begitu ya, Mm-mm. mereka tidak ingat membawa apapun yang ada memang di badan mereka begitu. Mm-mm. Jadi apalagi minta KTP segala macam dan Aldo Deni begitu ya. Iya. Hasil screening yang kami lakukan, kami turun bersama Ikatan Kesehatan Jiwa Aceh begitu ya, Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Aceh. Hasil screening baik lansia, dewasa, anak-anak itu beresiko mengalami ansietas atau kecemasan ya pasca banjir, kemudian dan ada resiko depresi begitu. Nah, apa sih bahaya dari kedua resiko ini begitu ya? Kalau boleh sedikit saya sampaikan gitu ya. Kalau resiko depresi dampaknya adalah adanya resiko bunuh diri. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ini sepele atau Aceh kan daerah secara Islam nggak mungkin lah orangnya bunuh diri dan sebagainya. Kita tidak boleh nutup mata ya, banyak case yang ada akhir-akhir ini ya, ada yang orang dewasa bahkan kemudian mereka mencoba untuk bunuh diri karena tekanan hidup dan yang luar biasa, apalagi trauma ya, pasca trauma itu salah satu kondisi yang sangat mengguncang kejiwaan seseorang. Nah, kemudian kami telisik lagi kepada ansietas, kecemasan. Nah, ketika kita bicara kecemasan, ya ada yang namanya PTSD, post trauma stress disorder. Artinya, oke, seminggu 2 minggu pertama orang shock gitu ya, orang cemas, orang panik dan seterusnya, kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, harta benda, kehilangan anggota keluarga, fine, itu oke. Tetapi yang harus kita pastikan jangan sampai kecemasan ini lebih dari 1 bulan. Kalau lebih dari 1 bulan berarti dia masuk ke kategori PTSD atau post trauma stress disorder itu tadi begitu. Nah, ini yang kita khawatirkan sebenarnya. Dan apakah sampai sekarang masyarakat kita masih mengalami itu? Iya. Terakhir kami turun ke Jambu Air, kami screening lansia, dewasa, anak-anak begitu ya, dan masih menunjukkan gejala yang sama. Artinya apa? Berarti ini butuh uluran tangan kita semua. Dan tadi yang ditanyakan oleh Aldo Deni begitu ya, bahwa ada satu pasien kami yang pada satu kunjungannya ke Langkahan begitu ya, beliau sakit begitu ya, kemudian ada penyakit jantung, tekanan darahnya tinggi dan sebagainya, dan butuh dirujuk segera ke rumah sakit. Nah, pada saat itu kita cuma bisa menyampaikan tolong segera dibawa ke rumah sakit karena di posko ini tidak memungkinkan untuk diberikan penanganan yang lebih lanjut begitu. Nah, sehingga pertanyaan menggelitik yang tadi disampaikan oleh Aludeni perlu kita pertajam kembali begitu. Kita mohon, kita mau ada regulasi, ada mekanisme yang lebih ringkas, yang lebih mudah, terutama apakah, let's say 3 hari setelah banjir, atau 1 minggu setelah banjir, di mana kemudian butuh penanganan darurat, gitu ya, tidak menanyakan dulu begitu ya, mana KTP-nya, mana kakaknya begitu ya, dirawat dulu, ditangani dulu begitu ya, baru kemudian harus ada regulasi atau mekanisme mekanisme yang cukup memfasilitasi untuk proses tahap panik dan sebagainya. Tentu saja yang disampaikan oleh Pak Baharudin, Pak Iqbal itu perlu kita apresiasi, Aludeni, begitu ya. Hanya kemudian kita minta agar regulasi atau pada saat pelaksanaan di lapangan itu tidak ada miskomunikasi dengan pihak yang menerima rujukan, yaitu rumah sakit begitu. Nah, kadang-kadang kan BPJS punya regulasinya sudah baik begitu, tetapi ketika diterjemahkan di lapangan di rumah sakit mungkin ada berbeda begitu. Nah, ini yang kita mau agar ketika masyarakat datang daripada bertanya, walaupun saya setuju begitu ya, kebutuhan administrasi itu penting begitu ya, tetapi tentu saja kita butuh mekanisme, butuh regulasi yang lebih ringkas, yang kemudian bisa mengakomodir masyarakat kita pada kondisi panik, pada kondisi bencana, di mana mereka butuh pelayanan rujukan yang lebih tinggi. Begitu, Aldo Deni. Karena lokasi daerah kita juga rawan bencana ya, Indonesia ini. Benar. Bahkan Sulawesi juga baru gempa ya, 7,1 Ya. skala Richter magnitudo. Ini Jakarta juga lagi banjir, jadi kita memang sering-sering ada bencana ini. Makanya perlu kemudian ada membuat simple Yes. peraturan administrasi, dan juga administrasi ketika ada kejadian post major misalnya, post major ya, atau kejadian-kejadian seperti Post bencana yang secara tiba-tiba post Post mayor, ya. post mayor, bukan pos itu ya.
Ya. Udah. Baik, Denny. Oke, Kita Aldo. coba ke Bu Mona ini, nanti Bu Mena kabur deh. Ini kelamaan ini. Kalau mungkin Dinkes bisa jawab ini, apakah sudah ada coba kita ini menyimpel membuat simple, sederhana. Iya. Ketika ada misalnya kejadian bencana begini, ada warga yang harus tiba-tiba dirawat di rumah sakit. Dan juga ada pertanyaan tambahan nih buat Bu Mona, bagaimana Bu kolaborasi antara Dinkes dan juga BPJS dalam penindakan kejadian seperti ini? Silakan Bu. Baik, Pak Doni. Jadi saya menyikapi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Fauzan. Mungkin Pak Fauzan karena memang dari akademisi ini kan sifatnya meluas ya, bukan hanya semata-mata kemarin melakukan pelayanan kesehatan tuh pasca bencana tuh di wilayah Kota Lhokseumawe, tetapi lebih meluas. Walaupun kita sendiri dari Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe beserta dengan UPTD Puskesmas juga kita ada seperti kemarin ke Tamiang, kemudian ke Kecamatan Pesangan ya, kemudian ke Langkahan juga gitu. Namun demikian, saya juga menyampaikan bagaimana kondisi di saat kemarin pasca bencana. Kita bencananya kemarin di hari Rabu kalau nggak salah, kemudian kita di hari Jumat pagi kita diperintahkan oleh pimpinan kita di saat itu adalah Ibu PLH Kepala Dinas Kesehatan membentuk tim IMT. Kita memang ada tim pasca bencana. Ini kita mengunjungi ada beberapa titik lokasi memang yang berdampak cukup parah. Sehingga memang di hari ketiga kemarin pasca bencana ini ada beberapa titik lokasi pengungsian yang ada di Kota Lhokseumawe. Jadi di Kecamatan Blambangan itu kita punya di Desa Kuala yang begitu parah, kemudian Jambu Timu, kemudian Desa Blangte, kemudian ada juga di Blambuluh yang di saat itu akses pelayanan kesehatan terputus karena memang ada jembatan yang menghubung ke masyarakat itu nggak bisa diakses sehingga kita harus berjalan beberapa kilometer. Namun demikian kita tetap dengan tim beserta dibantu oleh Puskesmas setempat, walaupun yang pasca bencana pasti Pak Fauzan juga tahu, kita artinya di saat pasca bencana ini kita untuk aman diri dulu, ya keluarga dan lingkungan. Namun demikian, karena kita memang orang kesehatan ada sifat sosial kemanusiaan yang begitu sangat erat di jiwa kita sehingga ini kita harus terus bergerak walaupun saya sendiri mungkin Pak Doni tahu kita Tempuk Tengah juga begitu banyak terendam. Oh iya ya. Ya, saya sendiri juga saya juga terkurung mengalaminya. 3 hari ya. terkurung makan Indomie saya. Iya, benar Pak. Di saat memang air Tidak itu bisa surut kemana-mana, di ya. kita harus keluar untuk demi kemanusiaan gitu. Jadi betul seperti Pak Wajan sampaikan tadi, bahwasanya ada beberapa titik lokasi kita juga melihat ini kan kondisinya pada kelompok-kelompok yang rentan. Ya, kami salah satu desa di Kecamatan Blambangan itu melihat ada bayi yang berusia 12 bulan dengan mungkin ya kondisi bencana di situ dengan berat badan lahir rendah. Oke. Ya, kebetulan memang orang kesehatan dengan kondisi bayinya sudah kuning sehingga kita harus merujuk segera ke rumah sakit. Kemudian ada beberapa lansia kita yang riwayat penyakit kronis DADM dengan lukanya yang mungkin perawatan pasca bencana memang tidak dilakukan sehingga itu juga kita rujuk. Pada saat itu kita berterima kasih kepada BPJS Kesehatan. Artinya bukan kita tidak butuh administrasi, tetapi yang penting itu adalah pasien itu tertangani. Itu yang pertama sekali. Bukan kita nggak butuh ya. Kemudian di saat memang melakukan layanan rujukan karena puskesmas kita masih bisa beroperasional, artinya kita punya ambulan dan supir yang standby di saat itu untuk melakukan rujukan pasien. Kemudian di Blambuluh juga sama. Di sana memang luar biasa parah. Dan kita lanjut ke Desa Cotring di saat itu. Oke. Cotring, Ujung Pacu, kemudian Iya. Blangna Lumame, juga itu seperti daerah terisolir, nggak bisa akses. Sehingga kita membuka pelayanan kesehatan dengan kondisi jaringan tidak ada di saat itu terputus, kemudian dengan lampu padam, ya, tetapi kita bisa tetap memberikan fasilitas pelayanan hanya bermodalkan lampu ambulan. Di saat itu kita titik kumpul yang berikutnya sampai dengan jam 12 malam itu di komplek PT Arun. Artinya apapun kondisi dan situasi kita tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
Dan hari ini ada beberapa titik, kita masih ada pengungsi di Kota Lok Sumawe, ada di Blangte, 2 pos, dan kemudian ada di Blang Mame. Ya. Ada juga, ada beberapa kakak yang rumahnya ikut terbawa, tetapi kita tetap memantau melalui Puskesmas yang ada di sana. Artinya, hari ini seperti Pak Fauzan sampaikan juga, saat ini kondisi pasca sebulan bencana, apa sih harus dilakukan lebih intens? Yaitu pemulihan, trauma healing kepada khususnya anak-anak ya Pak Fauzan. Kemarin saya juga kemana-mana, ya ini mayoritas kelompok rentan itu anak-anak yang begitu trauma, kemudian lansia juga. Kemudian rata-rata di saat kita memberikan pelayanan sampai 120, 150 satu titik, apa sih penyakit yang tertinggi di sana? Hipertensi bagi lansia yang sebelumnya Hipertensi. iya, hipertensi. Kenapa Bu? Darah tinggi? Ya, artinya kita menanyakan kondisi ini apakah memang Karena riwayat kebanyakan sebelumnya ataupun bagaimana. Tetapi oh, seperti Pak Fauzan sampaikan tadi, kecemasan karena kita melihat perkiraan cuaca bahwasanya ada kemungkinan curah hujan yang tinggi. Artinya mereka punya trauma tersendiri bagaimana mensikapinya. Apalagi seperti Ujung Pacu. Mereka kalau memang curah hujan tinggi, mereka harus mendaki gunung, bukit yang di sebelahnya itu untuk mencapai ke komplek dari PT Arun gitu. benar. Itu. Kemudian kalau yang lain pasca bencana paling ya dengan gatal, anak-anak dengan diarinya gitu, Pak. Hipertensi itu gara-gara ini ya Bu ya? Apa namanya? Karena aktivitas yang sangat tinggi di saat bencana itu ya. Iya. Kemudian kita Misalnya, melihat lagi dengan kondisi pasca bencana, mungkin lapangan kerja itu juga mengganggu sehingga perekonomian ini harus jalan terus nih. Sementara apa yang menjadi peluang bagi masyarakat sekarang gitu. Ya artinya dengan dampak bencana mungkin tempat tinggal, kemudian mata pencaharian ya, dan yang lain-lain yang mungkin bisa potensi meningkatnya pasien-pasien dengan hipertensi. bukan karena pola makan ya Bu ya? Hipertensi itu. Mungkin kalau memang kita di saat turun ke posko itu bukan hanya melakukan pengobatan, tetapi lebih kepada edukasi juga yang harus kita lakukan. Penyebabnya apa gitu, preventifnya juga sama Iya, penting. Bu Mona, sejauh Ya, ini bagaimana kolaborasi Bu antara Dinas Kesehatan bersama BPJS nih Bu? eh, kalau kita bilang kolaborasi, ya Pak Baharia dan Pak Iqbal, kita selalu intens berkomunikasi sehingga sedikit ada kendala, kita memang selalu saling berkomunikasi dan kita ada pertemuan-pertemuan rutin di saat ada kendala siap dibantu oleh BPJS Kesehatan. Apalagi di pasca bencana kemarin dengan memang jaringan yang nggak ada. Artinya apa? Dengan teknologi dan keadaan sekarang kan semua serba digital. Di saat jaringan nggak ada, lampu mati, ini kan terputus. Tetapi kita masih berkomunikasi terus nih, apalagi jarak antara Dinas Kesehatan dengan BPJS itu ya lumayan dekat gitu Pak. Jadi bukan menjadi halangan dan rintangan, walaupun itu menjadi satu kendala gitu. Tapi tidak berarti karena kita rutin melakukan pertemuan ya Pak Iqbal ya Pak Bahar ya. Berarti intens kita berkala melakukan pertemuan dengan pihak Kolaborasi BPJS terkait dengan pelayanan kesehatan gitu. ya, Luar biasa. kolaborasi lintas organisasi ya. Iya. Istilah sekarang apa ya? Pentahelix. Felix. Ya, pentahelix ya. Ya kita ke Pentahelix. BPJS. ini gimana Kita Pak? BPJS. Mungkin Eh, apakah korban sudah aman sebagai kepesertaan BPJS ini atau memang ada penanganan lain di luar itu? ataupun ada tantangan tersendiri Bang untuk di tahun 2026 nih tentang pelayanan kesehatan Bang setelah bencana kemarin. Hmm. Izin kami dari BPJS Kesehatan izin menambahkan yang pertama terkait dengan apa namanya penanganan untuk Izin sudah diberikan Bang dari tadi. Baik, ya lanjut terima Pak kasih. Bahar. Oke. Ya. Jadi untuk jaminan masa tanggap darurat bencana ini perlu saya sampaikan kembali. Kalau kita kembali pada Perpres 82 pasal 52 itu dalam kategori hal yang tidak dijamin dalam program JKN itu salah satunya adalah di poin di poin 15 pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat kejadian luar biasa atau wabah. Jadi hal ini seperti untuk wabah seperti COVID di tahun 2019 sampai dengan tahun 2020
Dua-dua itu jaminannya memang langsung dijamin oleh ada anggaran lain yang dianggarkan pemerintah untuk penjaminan masa tanggap darurat ataupun wabah. Oh. Nah, untuk wabah COVID kemarin memang itu dijamin terpisah dan untuk verifikasi klaimnya itu memang kami yang dipercayakan dari BPJS Kesehatan untuk melakukan verifikasi klaim. Dan untuk sumber pembiayaannya memang itu langsung dari Kementerian Kesehatan. Bencana Yang dibayar. kemarin, bencana akhir November nih? Iya. Kalau untuk bencana dia itu nanti kategori ini akibat bencana ya, yang akibat Iya. bencana itu yang memang tidak masuk dalam jaminan program JKN. Kalau kita Oh kembali gitu, pada di luar ya, Pak ya? Perpres 82 ya. Mm-mm. Itu masa tanggap darurat yang sesuai dengan ketetapan dari pemerintah berdasarkan SK ataupun dari BNPB. Itu yang di luar jaminan. Sebenarnya tidak hanya itu, kita ada 21 kategori ya. Salah satunya bunuh diri yang gagal itu juga tidak dijamin dalam program JKN. Mm-mm. Iya, yang bunuh diri gagal ataupun Laka lantas ya. ya kosmetik dan susu ya ataupun lainnya itu yang memang Korban tindak kejahatan. ya. Oh. Itu juga Tidak korban tindak ditanggung ya. kejahatan. Di luar tanggungan. Poin 18 pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban teroris dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya setiap hal yang sudah tidak dijamin diatur dalam Perpres 82 ini di pasal 52 ini memang itu sudah dijamin dengan anggaran program yang lain seperti misalkan kecelakaan lalu lintas ya, sudah ada jasa harja di sana. Namun di jasa harja itu ada budget ya, karena dia memang ada budget, mereka penjamin pertama. Di saat budget itu sudah melampaui, maka itu akan menjadi tanggungan BPJS Kesehatan kembali. Artinya BPJS Kesehatan tetap akan menjamin selama itu memang sudah diatur dalam regulasi, karena kita kan dana publik yang memang harus kita. Berarti korban bencana ini di luar tanggungan BPJS itu Pak ya? BPJS Iya, Kesehatan. kalau kita lihat masa Di luar. tanggap darurat berdasarkan dengan pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat. Beda halnya dengan diagnosa tadi, misalkan seperti Ibu Mona tadi, anak bayi lahir itu BPL kan tidak ada hubungan dengan Bencana, ya. Misalkan Jadi ada yang yang sakit. maksudnya yang korban ya? Ya, ini yang memang masa tanggap darurat yang korban bencana. Ada yang selama ini ditangani Pak? Gimana? Korbannya? Korban bencana ini, korban banjir kemarin misalnya terluka atau gimana? Ada yang ditangani selama ini? Ini sampai saat ini kalau untuk yang korban bencana, penanganan yang memang diagnosanya diakibatkan bencana kita belum ada belum ada dapat informasi yang saat ini. Berarti masuk rumah sakit dari evidensi ya biasa dengan Karena Aceh Utara seingat saya terluka itu 1.000 orang lebih loh Pak. iya 1.000 orang lebih masuk rumah sakit. Iya, terluka parah. Terluka. Izin Pak Doni, Gimana? kita kemarin pasca 3 hari bencana, memang yang luka parah itu tidak ada yang membutuhkan Loksmawe ya? rujukan ke rumah sakit, tetapi seperti luka-luka ringan ya mungkin ya kena beling segala macam yang ya tidak butuh penanganan lanjutan itu ada di lapangan. Ada ya? Hanya luka-luka ringan, Luka-luka. tapi Itu yang di tidak ada Loksmawe ya? obatnya harus dirujuk gitu. Yang di Loksmawe, Ibu. Iya, yang di Kota Loksmawe Iya, yang selama Aceh. kita Aceh pasca Utara lumayan bencana banyak 3 hari juga. kemarin di lapangan. Ya, untuk Denny saya sendiri juga beberapa kali liputan ke Rumah Sakit Aceh Utara. Terluka? Yang terluka itu untuk seperti Bu Mona bilang tadi untuk penanganan lanjutan itu tidak ada. Tidak ada. Tapi itu bisa diselesaikan, kalaupun ada yang agak berat dikit itu bisa diselesaikan langsung ke puskesmas terdekat. Kalau yang di Aceh Utara, dan itu tidak ada rawatan lanjutan Denny. Yang setahu saya di situ. Paling ada yang penemuan mayat seperti itu, dan itu juga kita belum tahu juga regulasinya seperti apa. Karena kemarin tuh di Rumah Sakit Umum daerah kita ini ada indikasi bahwasanya kemarin itu Ada kejadian ya? Ada kejadian. Yang dimintakan ongkos ambulan 3 apa itu juta, kan, ternyata 3 juta korban rupiah. banjir ya. Dan itu mungkin miskomunikasi kan antara pihak Ya karena itu tadi korban. karena di luar tanggungan. Di luar tanggungan BPJS. Di luar Iya. tanggungan BPJS. Ya, izin Pak Barudin nih, terakhir Pak, apa tantangan terbesar nih Pak dalam pelayanan di tahun ini Pak? Pak Muhammad Iqbal. Bingung Pak ya? Belum jelas. Ya, mungkin itu ya sedikit menyampaikan. Kalau memang setiap tahunnya pasti ada tantangan ya. Ada tantangan ya. Evaluasi dan tantangan pastinya. Iya benar. Jadi memang ya tergantung terkait dengan
apa sih tujuan utama ya menjadi yang kita capai, maka itu akan pasti ada hambatan yang akan kita penuhi nanti Pasti. ke depannya ya, Itu pasti pasti gitu. ya. Memang saat ini memang kalau tantangan yang terbesar memang era kita era digital ya. Ya bagaimana sih menyatukan mempersepsi ya persepsi masyarakat dalam memanfaatkan digitalisasi itu sebenarnya tantangan. Ya kadang Oke. di masyarakat ya walaupun semua orang setiap rumah itu mempunyai gadget masing-masing, satu rumah itu satu punya gadget, belum semua orang itu akan memanfaatkan atau menerima ya mekanisme seperti apa yang telah ditetapkan. Kalau kita di dalam BPJS Kesehatan, salah satu inovasi yang kita sudah berjalan hampir 5 tahun ini adalah dalam apa namanya aplikasi mobil JKN ya. Kita siapkan itu sebenarnya semua tools, semua keperluan yang dibutuhkan peserta itu sudah ada. Sudah Salah ada di satunya ya digital pengampal. ya, sudah ada Iya, digitalisasi ya. salah satunya yang sering kita dapatkan bahwa kadang orang datang ke rumah sakit itu sudah tidak ada lagi tempat tidur gitu ya. Nah, semestinya dalam mobil JKN ini sudah ada tools yang bisa melihat bahwa rumah sakit A itu berapa jumlah tempat tidur, berapa jumlah tidur yang dipakai. Sudah Nah, itu terdata bisa semua ya. dilihat. Iya, Oh. tapi selama ini saat kita ada keluhan disampaikan, kita sampaikan udah melihat mengecek dalam mobil JKN, oh iya, oh apa ya passwordnya? Nah ini yang jadi dimanfaatkan dalam Jadi saya punya digitalisasi. pengalaman menarik juga nih kalau soal digitalisasi, Pak. Semalam minum di warung kopi di daerah apa? Lepas Tepin Punti ya. Setelah Tepin Punti. Jadi kafe itu sudah menerapkan digitalisasi. Ada di sebelah meja kami model pesanannya itu langsung scan barcode ya, pesan apa gitu langsung. Jadi bapak-bapak itu langsung panggil pelayannya, jak kena oleh katanya, pesan kopi, Pak scan barcode, kau pegang kopi, baik kayak gitu scan barcode. Ya, itu inilah Ya lucu. Ini apa? gaptek bisa bilang gaptek. Ngomong tantangan digitalisasi tadi gitu ya. Jadi kafe scan barcode itu langsung dibantah bapak itu, kayak pegang kopi. Astagfirullah. Iya iya. Sebenarnya kan digitalisasi ini mempermudah sebenarnya. Untuk Benar. semuanya misalnya kamu mempermudah. Contohnya satu lagi ya saya bilang untuk antrian ya, bagaimana kita mengurai terhadap antrian di rumah sakit gitu ya. Dengan digitalisasi dengan antrian semua orang yang mengantri dalam mobil JKN itu via gadget, via aplikasi, itu bisa tahu kepastian terhadap pelayanannya. Dia tahu kapan akan datangnya, berapa orang lagi akan dilayani, dia nomor urut berapa gitu ya. Estimasi sudah ditentukan dalam aplikasi. Nah ini salah satu kemudahan sebenarnya dalam digitalisasi. Mungkin itulah ya, Itu ya. salah satu mungkin Masih hal menjadi yang tantangan paling kita ya. Ya terima kasih. Membiasakan masyarakat ini dengan kebiasaan baru. Ini kan kebiasaan baru nih, habitat baru kita nih bersama digital gitu ya. Oke, Denny langsung aja nih di terakhir yang Denny. Oh sudah closing statement ya? Iya, udah mau closing statement. Terakhir nih. apa nih? Terakhir. Izin Pak Iqbal dan juga Pak Rudin mungkin singkat saja nih apa harapan kita ke depan ini Pak untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat nih Pak. Ya, terima kasih. Harapan yang pertama ya pemulihan pasca bencana ini dapat berjalan dengan baik ya, karena memang kondisi apalagi kita sudah mendekati bulan suci Ramadan, termasuk seperti yang disampaikan tadi Ibu Murida ya. Ya. Kita memang yang pertama tadi menyempatkan diri ya, termasuk saya di rumah juga 3,5 meter itu masuk airnya ya. 3,5 meter Pak. Di mana Pak? Ya 3,5 meter di Simpang KKA. Oh, masya Allah. Itu luar biasa. Simpang ya, begitu. Iya, iya. Nah, harapan kita di tahun ini, pertama memang salah satu tadi tantangan dari kepesertaan kita banyak yang non aktif, itu jadi harapan kita melalui Dinas Kesehatan dan Puskesmas fasilitas kesehatan dapat menyampaikan kepada warga kita yang memang mendapatkan surat non aktif ya, karena memang ini kebetulan segmen PBJK yang ditanggung pemerintah pusat itu banyak peserta yang non aktif. Di akhir tahun kemarin itu sampai 14.000 di 5 kabupaten kota. Jadi harapannya bisa masyarakat mengetahui dengan surat, dan suratnya sudah kita sampaikan kepada masyarakat supaya dapat melakukan reaktivasi, mempercepat reaktivasi, jangan menunggu sakit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
tetap kepada masyarakat ini tidak bosan menggunakan aplikasi mobil JKN. Karena dengan aplikasi mobil JKN ini sebenarnya sangat membantu tidak hanya kita di saat di tempat tinggal kita, begitu juga dengan di saat ada warga kita yang saat mengunjungi ada anaknya di Banda Aceh atau anaknya di Medan. Dengan aplikasi mobil JKN ini dapat mempermudah beliau Betul. ketika dia Dimanapun bisa mengakseskan diakses, di sana, ya. fastcase terdekat dia pun bisa ditunjukkan melalui Google Map uh, yang ada di aplikasi mobil JKN. Mungkin sementara itu dari saya. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, Waalaikumsalam. Pak Ya. Fauzan ada? Pak Pak Fauzan Fauzan? ada mau Iya, closing? saya singkat saja. Jadi rasanya kita sepakat ya bagi generasi baby boomers mungkin Baby boomers. digital itu menjadi menjadi masalah begitu ya bagi orang tua kita itu masih menjadi masalah. Tetapi bagi milenials apalagi Gen Z dan seterusnya saya rasa ini memang sudah mereka sangat akrab dengan teknologi, hanya memang perlu sering di sosialisasikan begitu ya bahwa bagaimana cara mengakses mobile JKN dan seterusnya, walaupun saya yakin dari BPJS juga sudah sering melakukan hal tersebut begitu ya, tetapi memang sosialisasi ini masih tetap harus perlu kita lakukan. Kemudian mungkin karena kondisi kita adalah daerah yang rawan bencana, saya ingin mengajak kita semua untuk siap terhadap bencana apapun dan kapanpun gitu ya. Jadi artinya dokumen-dokumen penting gitu ya, kenapa tidak kita copy begitu ya, kita taruh di satu tas begitu ya, ada kebutuhan hidup barang untuk 2-3 hari, ketika ada kondisi bencana ya tinggal ambil tas tersebut kemudian langsung mengamankan diri begitu. Nah, mungkin ini perlu Perlu ada sama-sama pertinggal kita. digital gitu, Pak ya? Iya, Di Google Drive, karena kan minimal tadi di kan Google Drive gitu ya? nah, itu juga Gitu ya, itu juga foto hal yang Google penting. Drive kan Kalau gitu. nggak salah Oke. di medsos juga kemarin ada guru di Aceh Tamiang yang kemudian menangis karena laptopnya itu Hilang. tidak bisa karena rusak karena Mati, banjir oke, gitu ya. ya. Jadi Lumpur. kalau Jaya, misalkan Pak Fauzan. iya, Jaya. kalau iya betul. Oh ya, Pidijaya betul, Pidijaya. Oh, di Pidijaya Jadi ya? kemudian Pidijaya betul. Jadi simpan dalam Google Drive atau simpan ke email cadangan dan sebagainya. Pun kemudian yang disampaikan oleh Bapak Baharudin ataupun dari Bapak Iqbal tadi, mungkin butuh kopi gitu ya, kopi Yeah. KTP, kopi KK begitu yang kita simpan. Jadi ketika kondisi bencana di tas itu sudah lengkap dokumen-dokumen penting yang untuk mengakses layanan kesehatan dan sebagainya. Dan mungkin ini Denny Aldo perlu kita soundingkan bersama bahwa bencana itu kalau di Provinsi Aceh bisa datang kapan saja, bencananya apa saja juga kita sangat rentan begitu ya. Jadi sama-sama supaya ketika bencana itu datang kembali kita sudah lebih siap. Begitu. Terima Baik. kasih Aludin. Baik, terima kasih Bu Mona. Bu Mona. Terakhir Bu, singkat saja Bu. Kurang dari 1 menit. Dimulai dari sekarang. Iya, oke. Jadi seperti debat ini. Iya. Oke. Bagi Bu Mona simpel aja sih, karena kita berada di pelayanan kesehatan. Yang intinya apapun yang kejadian di masyarakat kita, ya kita memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat, ya. Kita berada di garda terdepan, apalagi dengan kota Luxmawe ini, kalau kita bandingkan dengan kabupaten kota lain, itu adalah kota yang sangat kecil, tetapi dengan penduduk kita yang sangat padat. Artinya tidak ada pasien kita yang tidak tertangani, karena pelayanan kesehatan yang cepat, akurat, yang ramah dan sesuai dengan standarisasi itu sangat kita harapkan. Mungkin itu bagi saya, dengan harapan masyarakat Kota Luxmawe dalam kondisi sehat apapun kondisi bencana yang saat ini. Ya. Kalau Luxmawe kita rasa sudah lebih tertib saat ini ya. Udah aman Apalagi kok, dengan semua tegasnya wali kota sekarang ini ya. Luar biasa. Langsung menggunakan pelanggaran disiplin gitu ya. Sudah 6 kadis loh yang sudah di nonaktifkan sementara ini oleh Pak Wali Kota Luxmawe ya. Itu Oke. memang kalau- Harus tegas memang, harus tegas tegas ya. menjuah-juah. Tapi Denny, Oke. terima kasih atas waktunya udah Loh, menyempatkan. saya yang harus diri. bilang terima kasih ke Aldo. Kenapa nih? Saling sama-sama Karena- berterima kasih. Oh, sama-sama berterima kasih. Gimana kalau Oke, kita ribut, Den? Jadi terima kasih juga untuk Baik. pada 4 narasumber Oke, kita yang ya, luar terima biasa kasih. atas waktunya. Pak Bahar, Pak Bahar, ini. Pak Iqbal, dan juga Bu Mona dan juga Bang Pak Fauzan Fauzan, nih. ya. Atas waktunya bersama RRI nih Bang. Insya Allah ke depan bersedia lagi ya Bang dihubungi kembali. Jangan bosan-bosan ya. Jangan bosan-bosan. Bang. Mengudara di RRI gitu ya. Siap. Karena wilayah pendengar kita ini sampai ke Langsa, Denny. Betul. Nah, ke Langsa dan Dari Biren ke Langsa. dari Biren ke Ya, Langsa dan siar, luar biasa dan RRI Luxmawe ya. waktu bencana kemarin itu
semua Iya, komunikasi Pak putus. Fauzan, apalagi juga Pak Fauzan kalau kita lihat ini bukannya dari akademisi, juga orang bagian dari Dinas Kesehatan ya, Pak Ya, Fauzan. pastilah. Ya pasti. Dan kita kemarin ada pelatihan ya Bu Mona ya dari Iya, Bali ya tentang iya. kesiapsiagaan bencana juga. Sebenarnya kita sudah dilatih dan kita siap sebenarnya. Sebenarnya Aldo ya. Denny. Oke. Insya Allah ke depan kita lebih bersinergi lagi. Ya, Baik, ya. baik, terima Memang kasih. kita kesehatan ini memang jiwa-jiwa sosial dan kemanusiaan itu memang sangat-sangat di garda depan nih Pak Harus, Fauzan. apalagi ASN Bu, tidak semua orang punya kesempatan untuk lulus ASN gitu ya. Itu camkan. Tidak semua orang punya kesempatan untuk bisa jadi ASN ya. Jadi harus memang siap selalu melayani. Begitu? Ya, Oke. terima kasih atas waktunya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aldo Denny, Iya, Bapak, Pak Iqbal, sama-sama. Bu Mona. Iya, makasih semuanya. Terima kasih.